Bisa didengar tidak suaranya? Oke. Saya mulai saja ya, mohon maaf ini ternyata saya pikir kalau sudah emailnya unsur bisa masuk sendiri gitu ya. Ternyata harus aktif juga. Oke, saya mulai hari ini tuh sedikit mengulang yang untuk kelas A. Mohon maaf ini ada satu soal yang agak perlu dijelaskan, jadi nunggu sebentar sedikit saya menjelaskan untuk kelas B begitu ya. Saya share screen, sudah saya share screen. Sudah terlihat belum screen saya? Apakah screen saya sudah Bro. Oke. Sudah. Ya, oke. Kita lihat sebetulnya yang ini ya. Kalau kita mempunyai sebentar. Ya, kalau kita mempunyai himpunan sembarang, misalnya ini yang belum diajarkan di kelas B. Kalau kita mempunyai P itu sama dengan himpunan X dengan X-nya lebih besar 0 ya, maka kita mempunyai suprimum P itu sama dengan tak hingga ya, karena tidak terbatas di atas, sedangkan infimum dari P ini sama dengan 0 gitu. Saya tidak membuktikan infimumnya, saya hanya membuktikan suprimumnya saja gitu ya. Jadi di sini ya, kalau misalkan jadi kalau kita kodratanya ya, kalau kita mempunyai andaikan suprimum P ini tidak sama dengan berhingga gitu ya. Artinya suprimum P ini sama dengan suatu bilangan, sebut bilangannya M gitu ya. Nah, M kalau kita mempunyai M plus 1, maka M plus 1 ini lebih besar dari M gitu ya. Nah, M plus 1 tentunya ini lebih besar 0 ya. Jadi sebentar. Gini menjelaskannya. Ya, kalau kita misalkan suprimumnya M, maka kalau kita ambil M plus 1 gitu ya, maka kita mempunyai M plus 1 ini akan lebih besar 0. Artinya M plus 1 ini adalah anggota dari P. Nah, kalau M plus 1 anggota P, kan kalau ini M, ini batas atas, maka kalau ini M plus 1 anggota dari P, M plus 1 ada di sini, karena dia anggota dari P. Gitu ya. Nah, ini harusnya kan kalau ini M plus 1 itu harusnya lebih besar dari M. Jadi kalau kita mendapatkan ini, maka kita mendapatkan kontradiksi. Jadi kalau kita punya kontradiksi di sini, artinya ininya pengandaiannya salah. Itu kira-kira. Jadi sekarang kita tuliskan buktinya. Jadi andaikan, terus maaf ada yang masuk.
andaikan suprimum dari P ini sama dengan M, gitu ya. Andaikan P terbatas di atas dulu ya, biar terstruktur. Andaikan P terbatas di atas, dan suprimum dari P ini sama dengan M, gitu ya. Nah, karena M ini lebih besar 0 ya, maka kita mempunyai M plus 1-nya juga lebih besar 0. M plus 1 juga lebih besar 0. Ya. Kalau M plus 1 lebih besar 0, artinya tadi jadi M plus 1-nya elemen dari P. Nah, kemudian karena M sama dengan suprimum P ya yang kita punyai tadi, maka M plus 1 kurang dari M ya. Nah, ini mustahil. Jadi pengandaian yang haruslah, kalau ini ada dua kalimat saya P tidak terbatas di atas dan suprimum dari P ini sama dengan tak hingga ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat dari salah satu soal ya, kalau dilihat dari salah satu soal yang diberikan di soal kelengkapan itu, misalkan kita punya dua himpunan A dan B, maka suprimum dari A ditambah B itu sama dengan suprimum A ditambah suprimum B, gitu ya. Dilihat saja soalnya lengkapnya, tapi di sini saya sarikan saja. Ya, suprimumnya sama dengan suprimum A ditambah suprimum B, dan infimumnya juga sama dengan infimum A ditambah dengan infimum B. Nah, jadi ini contoh yang soal berikutnya ya. Dicek saja kalau kita mempunyai A sama dengan himpunan A. Kalau kita mempunyai A plus B ini sama dengan himpunan A ditambah B dengan A-nya ada di A dan B-nya ada di B. Ya. Kemudian kalau kita mempunyai ini, maka kita mempunyai, oh ini AB tak kosong ya, A tidak sama dengan himpunan kosong, B juga tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, ini kita mempunyai suprimum A ditambah B ini sama dengan suprimum A ditambah suprimum B, gitu. Kemudian yang infimum
infimum A ditambah B ini sama dengan infimum A ditambah infimum B. Nah, contoh di kelas tadi saya sudah memberikan contoh-contohnya itu yang suprimum semua. Sekarang saya sudah ada yang infimum hanya satu ya, yang lainnya suprimum. Jadi sekarang saya akan berikan contoh untuk yang infimum ya. Ini ya yang B. Misalkan kita mempunyai M ini misalnya infimum dari A, dan kita mempunyai misalnya M aksen ini sama dengan infimum dari B gitu. Nah, kalau ini kita punya ini, maka untuk sembarang anggota A gitu ya, A-nya ini selalu kurang dari M gitu ya, untuk setiap A elemen A, dan B ini kurang dari M aksen untuk setiap B elemen B. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita mempunyai ya, kalau kita mempunyai di sini M, misalnya di sini M aksen, soalnya nggak sama ya, di sini M aksen. Kalau kita mempunyai A di sini, B di sini, kalau A kurang dari sama dengan M, B kurang dari sama dengan M aksen, maka kalau kita jumlahkan A plus B-nya kan kurang dari sama dengan M plus M aksen, gitu ya. Jadi artinya kalau kita mengambil sembarang X ya, X elemen A plus B, kalau X-nya sama dengan A plus B ya, maka A plus B ini akan memenuhi ini gitu ya. Jadi sekarang ambil sembarang ya, X sama dengan A plus B ini tadi kurang dari sama dengan M ditambah M aksen gitu ya. Nah, kalau untuk sembarang anggota AB dia kurang dari M plus M aksen ya, maka kita mempunyai A plus B-nya ini terbatas saya kebalik ya. Kalau infimum ini mestinya kebalik ini. Maaf ini saya salah ya. Saya ini lagi bicara suprimum. Saya hapus dulu, maaf. Saya bingung dulu. Ya, ini kalau infimum, maaf ini infimum. Saya sedang membuktikan infimum ya. Kalau saya bicara infimum berarti kan ini 0. Ini M. Ini M, ini M aksen gitu ya. Ini A, ini B, berarti
M kurang dari sama dengan A, M kurang dari sama dengan B. Jadi kita mempunyai A plus B-nya ini lebih besar dari M plus M aksen. Kalau kita mengambil X-nya, kita mengambil X elemen A plus B ini sama dengan A plus B, maka X-nya ini memenuhi ini, gitu ya. Jadi mohon maaf ini saya keliru, saya hapus dulu. Nanti saya diingatkan kalau saya ada yang salah, karena ini saya kok kebalik-balik antara suprimum dan infimum. Itu ya. Jadi ini saya tuliskan lagi, jadi M kurang dari sama dengan A untuk setiap dan M aksen kurang dari sama dengan B untuk step ini ya. Jadi sekarang kita mempunyai bahwa A plus B itu lebih besar ya, dan ini kurang dari sama dengan A plus B itu ya. Jadi artinya A plus B-nya terbatas di bawah dan M plus M aksen ini adalah batas bawah A plus B. Nah, kita sudah mempunyai batas bawah A plus B. Sekarang kita harus membuktikan bahwa kita sudah punya batas bawah A plus B, berarti kita sekarang harus membuktikan bahwa batas bawah ini adalah batas bawahnya ini merupakan batas bawah terkecil, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan, gitu ya? Nah, sebelum saya bisa membuktikan ini, maka saya harus punya, kita harus punya suatu sifat yang kita sebut dengan sifat kelengkapan, gitu ya. Jadi kalau sifat kelengkapan ini mengatakan bahwa Anda cari di situ, sifat kelengkapan ini mengatakan kelengkapan kalau A himpunan bagian dari real, A ini tidak kosong ya, A terbatas di atas, maka A-nya ini punya suprimum, gitu ya, punya suprimum. Nah, setara dengan sifat kelengkapan, maka kita mempunyai A himpunan, jangan A ya, saya ganti B. B himpunan bagian F, B tidak kosong, B-nya terbatas di bawah, maka B-nya punya infimum. Nah, ini penting gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan di sini. Ya, saya lanjutkan di buktinya. Di bawah dan ini ya, di bawah dan kita mempunyai batas bawah ini. Jadi kita dijamin ya, ini menunjukkan ini dengan sifat kelengkapan A plus B punya infimum. Kalau infimumnya saja
kita tidak tahu punya atau tidak, percuma kita nggak ada yang dicari gitu ya. Karena itu kita pastikan dulu bahwa infimumnya ada. Sekarang infimumnya sudah terjamin ada. Kita tinggal mencari berapa istilahnya ya, berapa dalam tanda petik infimum tersebut gitu ya. Nah, ini balik ke sini tadi, balik ke gambar ini. Kalau ini kita mempunyai M-nya infimum ya. Kalau kita mempunyai M, ini sama dengan infimum dari A ya, maka kita untuk setiap epsilon berlaku M plus epsilon ya. Ini di antara M dan M plus epsilon untuk setiap epsilon positif, kita bisa menemukan, katakan di sini A1 gitu ya. Kalau M-nya adalah infimum dari B, maka kalau kita mengambil sembarang epsilon di sini ya, maka kita bisa menemukan sisi sini ada, katakan B1, begitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakan dua-duanya gitu ya, keduanya, maka sekarang kita menuliskan dulu di buktinya ya, ambil sembarang epsilon positif gitu ya, karena M sama dengan infimum A ya, maka kita bisa mendapatkan, oh ya ini saya katakan dulu, kalau kita mau mengandaikan tadi, membuat pengandaian, maka yang digunakan itu adalah proposisi 323. Tetapi kalau kita tidak membuat pengandaian, yang bisa kita gunakan adalah proposisi 225 begitu ya. Kalau yang tadi 223. Maka terdapat A1 elemen A dengan M kurang dari sama dengan kurang dari A1 gitu ya. Nah, selain kurang dari A1 yang kita perhatikan ya, tidak hanya kurang dari A1, tidak hanya kurang dari MA1-nya itu, tapi dia kurang dari M plus epsilon. Kita tidak memperhatikan yang M-nya kurang dari A1, yang kita perhatikan adalah A1-nya ini kurang dari M plus epsilon. Jadi kita tuliskan di sini, yang ini tidak saya perlukan, jadi saya hapus yang ini. Yang ini saya hapus, A1 kurang dari M plus epsilon, gitu ya. Kemudian karena M aksen sama dengan infimum dari B, ya, maka sebetulnya M aksen ini kurang dari A1, tetapi yang kita ingin perhatikan adalah B1 kurang dari M aksen plus epsilon, ya. Dengan demikian kita dapatkan ya A1 plus B1 ini kurang dari M plus epsilon ditambah M aksen plus epsilon, gitu ya. Jadi sama dengan M plus M aksen ditambah dengan 2 epsilon, gitu ya. Nah, kan kita nggak enak kalau 2 epsilon gitu ya, jadi kita mau epsilon saja.
karena kita mau epsilon saja, ini saya kasih epsilon per 2, ini epsilon per 2, ini epsilon per 2, ini epsilon per 2. Jadi saya di sini berakhir dengan epsilon saja. Nah, sekarang kalau kita di sini, tadi kita mempunyai, ini M plus M aksen di sini. Jadi kita mempunyai di sini M plus M aksen plus epsilon, begitu ya. Nah, kita bisa menemukan A1 plus B1 di sini. Ini kurang ya, saya tambahin di sini A1 plus B1 elemen dari A plus B dan ini gitu ya. Nah, berarti ya, kalau kita mempunyai M plus M aksen, kalau kita mempunyai anggota dari AB ya, anggota dari AB ini kurang dari anggota dari A plus B, ya ini kan elemen A plus B ya, kurang dari atau berada di antara batas bawah dan batas bawah ditambah epsilon, maka kita mempunyai ya, jadi di sini M plus M aksen ini adalah infimum gitu ya. Jadi di sini kita dapatkan bahwa infimum dari A plus B ini kan sama dengan M plus M aksen. Ini tadi sama dengan infimum dari A ditambah infimum. Itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami atau tidak ini? Bisa, Prof. Ya. Ada sesuatu yang untuk membuktikannya itu ini ya, saya jelaskan saja ini, bukan ada yang bingung bahwa setiap infimum itu kurang dari supremumnya, itu selalu gitu ya. Ada soal yang mirip seperti itu, tetapi saya tidak akan jelaskan soalnya itu, bisa dikerjakan, tetapi saya ingin menjelaskan saja bahwa setiap infimum ya itu kurang dari supremumnya. Nah, ini yang berkaitan dengan fungsi gitu ya. Kalau kita mempunyai fungsi f dari A ke B ini, maka suprimum dari f ya, suprimum f suprimum dari f-nya ini adalah suprimum dari FD gitu ya. Maaf, ini domainnya saja ini tidak AB, ini saya tuliskan saja
domainnya D ke real gitu ya. Jadi supremumnya adalah supremum dari FD, infimumnya dari FD ya, supremumnya supremum dari FD, infimumnya juga infimum dari FD. Yang perlu dicatat di sini, ini FD ini adalah daerah hasil atau ring. Gitu. Nah, tetapi ini bisa dituliskan sebagai supremum Fx, X-nya elemen D. Ini sama dengan supremum infimum. Ini infimum dari Fx, X-nya elemen D ya. Jadi ini notasi yang sama, ini notasi lain. Ini jadi notasi ini dan ini adalah notasi untuk sesuatu yang sama. Nah, sekarang misalnya kita mempunyai Fx. Fx-nya kita mempunyai Fx ini kurang dari sama dengan Gx ya, untuk setiap X elemen dari domainnya ya. Nah, kalau kita mempunyai Fx kurang dari sama dengan Gx, maka setiap Gx ini kan kurang dari sama dengan supremum dari Gx begitu ya. Gitu. Nah, kemudian apa saya buktikan ini dulu. Gini. Ini sudah jelas ya. Nah, ini gini. Kemudian kita begini. Kalau kita mempunyai Fx, berarti ini adalah kok nggak jadi merah. Ini adalah batas atas Fx ya. Jadi setiap batas atas itu, kalau kita punya batas atas, maka supremum dari Fx, X elemen D, ini kan kurang dari semua batas atas Fx gitu ya. Jadi dari sini kita mempunyai kalau supremum Fx ini kurang dari sama dengan supremum Gx ya, X-nya elemen D gitu. Sampai sini bisa dipahami tidak? Nah, kalau yang sebelumnya ini sudah jelas ya, kalau misalnya kita mempunyai infimum ya, Fx ya, maka infimum Fx ini kan kurang dari sama dengan Fx gitu ya. Kemudian Fx kurang dari sama dengan supremum dari Fx juga gitu ya. Jadi dari sini ini pasti infimum dari Fx kurang dari sama dengan supremum dari Fx. Jadi itu kira-kira contoh yang berkaitan dengan fungsi.
Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Prof. Ya. Mungkin satu lagi ya. Ini maaf saya soal-soal karena nggak ada ininya, nggak ada tutornya ya. Pak Indra masih mencari tutor, jadi saya daripada tidak ada latihan soal, jadi saya berikan latihan soal, dan bagian dari infimum dan suprimum ini bagian yang agak perlu pemahaman lebih gitu. Oke, ada satu lagi yang ingin saya jelaskan. Sebentar. Ada satu soal lagi ya yang akan saya bahas. Sebentar, ini kok ke triwal halamannya. Ada yang gabungan, sebentar. Ya, ini tidak ada di contoh, tidak ada di tulisan contoh maupun di soal, jadi saya tuliskan saja. Nah, sekarang kalau misalnya kita mempunyai dua himpunan AB ya, jadi misalkan AB himpunan bagian R dan AB tak kosong gitu ya. Nah, sekarang jika A dan B terbatas di atas, ini saya jelaskan karena ini susah gitu ya. Maka A union B ya, A union B juga terbatas di atas. Dan suprimum dari A union B ini sama dengan suprimum dari suprimum A dan suprimum B gitu. Jadi kalau suprimum A-nya lebih besar, maka yang diambil suprimum A. Kalau suprimum B-nya lebih besar, maka yang diambil nanti suprimum B gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi gitu ya, diikuti saja buktinya, nanti kalau nggak paham tanya gitu. Ya. Karena A terbatas gitu ya,
maka kita mempunyai dia di sini tidak bilang terbatas di atas atau terbatas di bawah gitu. Dia hanya bilang di soalnya itu hanya bilang terbatas gitu ya. Karena dia tidak bilang terbatas di atas, kalau terbatas di atas kan kita bisa menuliskan di sini terbatas, maka dia kurang dari suatu gitu ya. Nah, kalau terbatas saja kita pakai yang ini. Maka terdapat K1 elemen himpunan bilangan real dengan X-nya harga A saja ya. Saya tulis A saja. Dengan harga mutlak A kurang dari sama dengan K1 untuk setiap A-nya elemen dari A ya. Nah, sekarang lanjutannya karena B terbatas, maka terdapat K2 elemen bilangan real ya dengan harga mutlak B ini kurang dari sama dengan K2 untuk setiap B elemen B. Kenapa ini muncul? Coba aja dilihat di catatan. Kalau kita mempunyai fungsi yang terbatas di atas antara gimana kalau kita mempunyai fungsi yang terbatas di bawah, gimana mendapatkannya? Kalau fungsi yang terbatas kira-kira begini. Jadi harga mutlaknya itu kurang dari suatu bilangan real, gitu ya. Kalau kita mengambil kita akan membuktikan sekarang ya. Sekarang ini kita membuktikan bahwa A union B-nya itu juga terbatas gitu ya. Jadi sekarang diambil selanjutnya diambil sembarang Z elemen A union B ya. Ini berarti bahwa kalau kita mempunyai Z elemen A union B, ini berarti bahwa Z-nya di A atau Z-nya di B, begitu ya. Z elemen A atau Z-nya elemen B. Kalau kita mempunyai Z elemen A atau Z elemen B, maka kan bisa saja ini A, ini B, Z-nya bisa di sini, Z-nya bisa di sini, Z-nya bisa di dua-duanya, gitu. Nah, tapi yang tengah ini kita abaikan karena anggap saja kalau Z yang di sini bisa ikut yang A atau Z-nya bisa ikut yang B, gitu ya. Sekarang kasus bahwa Z-nya itu anggota dari ini gitu ya, anggota dari A. Jika Z elemen A, maka tadi untuk setiap A elemen A itu berlaku A-nya harga mutlak A kurang dari K1. Jadi harga mutlak Z kurang dari K1. Kalau Z-nya Z elemen B ya, maka kita mempunyai harga mutlak Z ini kurang dari sama dengan K2. Nah, kan ini tadi Z-nya kalau dia anggota A dia kurang dari K1.
Z ini kurang dari K2. Jadi artinya dimanapun kita mendapatkan Z-nya itu selalu kurang dari suatu bilangan real ya. Jadi kita bisa menyimpulkan jadi A union B ini terbatas. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan subprimumnya gitu ya. Akan menunjukkan subprimum dari A union B itu sama dengan subprimum dari subprimum A dan subprimum B. Sekarang misalkan selanjutnya misalkan kita mempunyai bahwa U-nya ini sama dengan subprimum dari A dan misalnya V ini sama dengan subprimum dari B. Nah, kita sekarang mengambil kita nggak mau bahwa ini saja. Kan kita nanti harus memilih ya. Kalau kita mendapatkan ini saja, mendapatkan yang subprimum A saja, nanti yang B nggak dapat. Gampangannya begini. Kalau kita mempunyai ini adalah U, ini adalah V, ini adalah V, ya. Subprimum itu kan batas atas terkecil gitu. Jadi yang kita ambil adalah V-nya. Jadi subprimum dari U, V. Subprimum dari U, V yang mana? Batas bawah terkecil. Kalau U-nya di sini, V-nya di sini, maka kita harus mengambil salah satu, yang U atau yang V gitu ya. Jadi kita mengambil salah satunya saja. Kalau U ini ada di sini, V-nya ada di sini, maka yang kita pilih adalah V-nya. Karena kalau kita mengambil, yang kita pilih, jadi ini ada anggota yang di sini. Ya, yang kita pilih yang U. Kenapa? Karena kalau kita pilih V, maka ini ada yang nggak kebawa gitu. Jadi ini kan ada kelebihan ini ya. Ada kelebihan ini. Nah, kalau kita mengambil yang V, ya, kita mengambil batas atas terkecilnya itu adalah ini. Kalau kita mempunyai ya, kalau kita mempunyai 0, 1 ya, maka subprimumnya adalah 1 begitu ya. Kita nggak mungkin ambil yang 0 atau di sini ada setengah. Jadi subprimumnya kita ambil yang 1 yang lebih besar gitu. Kalau infimumnya kita ambil yang lebih kecil. Gitu. Jadi kalau kita mempunyai 2, maka kita nggak bisa kita itu menentukan yang tengah-tengah ini. Jadi kita harus memilih either yang kecil atau kita memilih yang besar. Gitu. Kalau kita memilih yang kecil, ya, maka kalau kita memilih yang besar, maka yang kecil ini nggak kebawa.
Kalau kita memilih yang besar, ya, maka yang kecil nggak ke bawah. Jadi kita harus memilih yang kecil, yang lebih kecil. Gitu. Nah, jadi di sini sekarang kita umpamakan W-nya ini adalah suprimum dari U dan V. Jadi kita memilih antara U dan V-nya. Atau maksimum begitu ya. Kalau ini, saya menjelaskan saja begini. Kalau ini ada setengah, 0, setengah, 1 gitu ya. Maksimum dari setengah dan 1 adalah 1 gitu ya. Nah, ini kebetulan maksimum setengah dan 1 itu kalau anggotanya. Kalau bukan anggotanya berarti kita punyanya suprimum. Suprimum dari setengah dan 1 berarti 1. Nah, sekarang kita misalkan ini dulu. Kenapa saya menuliskan B sama dengan suprimum U dan V? Ini akan dipakai nanti. Tetapi paling tidak saya sudah menuliskan. Nanti Anda akan lihat perlunya kenapa saya menuliskan ada suprimum U dan V. Nah, jika diambil sembarang A, jika diambil sembarang tadi sembarang Z elemen dari A union B itu ya. Ini ada yang buka ininya? Ada yang buka suaranya? Maka Z elemen dari A atau Z elemen dari B. Nah, ini tadi sudah bisa dipahami ya. Kalau kita mempunyai seperti tadi, jika Z-nya elemen A, ya, maka yang kita punya Z ini kurang dari sama dengan U, begitu ya, karena tadi U-nya adalah suprimum A. U-nya suprimum A. Z kurang dari sama dengan U. U ini pasti kurang dari sama dengan suprimum dari U, V, gitu ya. Jadi kalau di sini misalnya kita mempunyai setengah, ya, kita mempunyai suprimumnya setengah, pasti setengah itu kurang dari 1. Gitu. Kalau ternyata 1, dia ya tetap kurang dari sama dengan 1. Ya, kemudian jika Z-nya elemen B, ya, maka kita mempunyai Z-nya itu kurang dari sama dengan V, kurang dari sama dengan ini sudah saya beri saya indikasi ya. Ini sudah saya indikasi. Tadi pasangnya adalah B ya. Ini kurang dari sama dengan B saja. Nah, kalau Z kurang dari sini ya. Kalau Z kurang dari U kurang dari sama dengan W, Z kurang dari sama V kurang dari W. Dari sini kan artinya Z ya, artinya Z kurang dari sama dengan W. Dan ini berarti batas atas dari A union B, gitu ya. Jadi kita mempunyai B adalah batas atas dari A union B. Nah, sekarang kalau sudah batas atas, kan
Kalau dia batas A dari union B ya, kalau kita pakai sekarang kita bisa membuktikan pakai definisi ya. Selanjutnya misalnya diambil sembarang batas. Jadi kita mempunyai beberapa cara untuk membuktikan sesuatu dengan suprimum. Yang saya contohkan sudah dengan pengandaian. Kalau pengandaian pakai proposisi 223. Kalau tidak pengandaian kita bisa memakai proposisi 225. Lainnya yang bisa kita gunakan adalah kita menggunakan definisi ya. Selanjutnya, misalkan ada batas atas lain. Misalkan ada batas atas lain dari A union B, yaitu misalkan Z adalah batas atas dari A union B. Nah, kalau Z batas atas dari union B, ya, ini berarti Z adalah batas atas dari A dan sekaligus batas atas dari B gitu. Kalau A batas atas dari A, maka saya pakai ini ya. Tadi sudah saya pakai untuk ini ya, untuk menyatakan angka dari AB ya. Jadi ini saya harus pakai ini line. Tadi kan Z saya gunakan untuk anggota dari A union B. Jadi di sini saya harus pakai huruf lain. Sebut saja di sini saya Y gitu ya. Jadi U kurang dari Y ya. Dan V kurang dari sama dengan Y. Kenapa? Kalau ini U adalah batas atasnya, kalau kita mengambil yang lainnya, maka U ini akan kurang dari sama dengan Z. Kalau kita mengambil V, maka V ini juga kurang dari sama dengan Z. Gitu. Jadi sorry kok Z sih. Y maaf, Z-nya kan untuk anggota dari Z-nya untuk menyatakan anggota dari A union B, maaf. Ini harusnya batas atas yang lainnya, ini Y. Ini Y. Jadi sekarang kalau U kurang dari Y dan V kurang dari Y, ya, ini memberikan B kurang dari sama dengan Z. Nah, kalau kita mempunyai kemarin ya, pada saat kita mempunyai 0, 1, 2 gitu ya. 2 adalah batas atas dari misalnya ini A ya. Tetapi
3 juga batas atas dari A. 100 juga batas atas dari A. Tetapi di sini 2 adalah batas atas terkecilnya. Jadi, kalau ada suatu batas atas, kemudian batas ini batas atas lainnya, ya. Batas atas lainnya ini lebih besar dari suatu batas atas, maka batas atas tersebut merupakan batas atas terkecil. Jadi sekarang tadi U kurang dari Y, ya, U kurang dari Y, V-nya kurang dari Y, ini berakibat B-nya kurang dari sama dengan Y. Ya, karena untuk semua batas atas yang lain, ya, jadi batas atas yang lainnya ini lebih besar dari 2. Jadi di sini kalau kita mengambil batas atas yang lain yaitu Y, Y-nya ini ternyata lebih besar dari B, ya. Ini memberikan B ini sama dengan suprimum dari A union B, gitu. Jadi kalau kita mengambil batas atas lain, ya kan kita sudah mempunyai W ini batas atas dari A union B, ya. Jadi B ini batas atas dari A union B. Ternyata kalau ada batas atas yang lain dari A union B, batas atas yang lainnya itu lebih besar dari B. Artinya B-nya adalah batas atas terkecilnya, gitu ya. Jadi sekarang ini bisa ditulis tadi suprimum dari, saya balik ya. Jadi suprimum dari A union B ini sama dengan suprimum dari A union B ini sama dengan B tadi, B-nya sama dengan suprimum dari U, V. U, V ini apa? U, V adalah tadi suprimum A dan suprimum B, gitu. Ya, ini saja yang bisa saya berikan. Kalau ada yang belum paham, dibaca lagi, diresapi. Nanti kalau masih belum paham juga, boleh nanya lagi ke saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Paham atau tidak? Paham, Prof. Tidak ada pertanyaan. Ya, nah sekarang ada soal-soal yang belum saya kerjakan, ya. Di latihan soal itu ada soal, ini saya tutup dulu ya. Nah, di latihan soal itu ada soal-soal yang belum saya kerjakan. Nah, soalnya bisa dikerjakan dalam grup, satu grup 3 orang, ya, boleh 3 orang, tetapi setiap orang mengumpulkan sendiri-sendiri dan dituliskan grupnya. Kalau Anda tidak menuliskan sendiri-sendiri nanti nggak dapat feeling, gitu ya. Jadi boleh mengerjakan beregu, tetapi setiap orang mengerjakan mengumpulkan satu pekerjaan, gitu. Ya, saya berikan waktu masih lama lah ya, sampai besok Kamis depan tanggal 28 itu kan libur ya. Jadi besok tanggal 28 itu saya kan digantikan dengan online ya, digantikan dengan online. Nanti
dikumpulkan tanggal 29. Jadi kalau belum sempat mengerjakan tanggal 28 pas hari libur itu masih sempat mengerjakan atau menuliskan jawabannya. Begitu ya. Dikumpulkan hari Jumat, ditaruh saja di loker saya ya. Maksimal jam 2 siang lah ya. Ya, begitu saja perkuliahan hari ini. Terima kasih atas ini kok saya lupa, ini ada 72 orang saja, tadi 81. Berarti ada yang tidak hadir. Daftar hadirnya saya buka di Eldiru, bisa diisi nanti sampai jam 11 malam ya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu hari Senin depan ya. Terima kasih. Saya kalau nggak ada pertanyaan, saya close dari sini ya. Saya close untuk semua saja. Terima kasih.